Mbak, boleh saya tanya sesuatu sama Mbak Karina? Sebelum Mbak Karina menikah dengan Bang Radit, apa Mbak Karina pernah ketemu dengan anak saya? Enggak, Mbak. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa, tapi saya mulai curiga aja sama Bang Radit. Saya curiga kalau Bang Radit bohongin saya soal Nisa, anak saya. Maksudnya? Nggak, tadi waktu saya lagi nyekar di makamnya Nisa, tiba-tiba Bang Radit datang. Saya nggak tahu dari mana dia tahu kalau saya lagi di makamnya Nisa. Ya atau memang mungkin itu lagi kebetulan aja. Tapi ada pertanyaan dia yang menurut saya nggak masuk akal. Emangnya Mas Radit nanya apa, Mbak? Dia nanya ke saya, kalau misalkan Nisa, anak saya, masih hidup, apa saya akan tetap bersikap dingin ke dia? Dari situ saya jadi mulai curiga. Apa jangan-jangan sebenarnya anak saya memang masih hidup? Maaf, Mbak. Tapi saya nggak tahu menahu tentang ini. Dari awal saya kenal Mas Radit sampai kita menikah, Mas Radit nggak pernah bawa anak. Ya nggak apa-apa, Mbak. Ya udah, Mbak, kalau gitu saya pamit duluan pulang ya. Ada yang harus saya kerjain di rumah soalnya. Iya. Ya. Maaf ya, Mbak. Hati-hati. Ayo, Pak Eben. Kenapa Mbak Karina jadi gugup? Apa mungkin Akira itu sebenarnya memang Nisa, anakku? Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh suuzon. Karena Mbak Karina nggak mungkin bohong soal ini. Lebih baik aku tetap ikhlas. Biar Nisa juga bahagia di sana. Aku harus cari cara biar aku bisa lepas dari tekanan Bian. Semua chat ancaman Bian udah aku simpen. Rekaman juga udah. Untung aja aku dari awal main aman karena aku nggak mau ambil resiko. Iya, halo, kenapa Lea? Ada kabar apa di kantor? Ya, bagus. Gak sia-sia saya jadikan kamu asisten pengganti dari Susan. Jadi tim IT kantor udah melaporkan ke Pak Reza kalau mereka mencurigai saya sudah membocorkan data perusahaan. Pasti ini kerjaan Bian. Oke, gini sekarang. Kamu cari teknisi di kantor yang bernama Bian. Kamu cari tahu di mana dia tinggal. Lalu setelah itu, kamu cari file CCTV yang dia punya. Hancurkan semua file asli dan kopiannya. Pokoknya saya mau semua clear supaya dia nggak bisa berkutik lagi. Terima kasih, Lea. Aku harus ekstra hati-hati hadapin Bian.
biar aku nggak salah langkah. Halo. Saya minta data cash flow keuangan perusahaan yang ternyata masih kamu simpan. Maksud kamu? Kamu pasti tahu maksud saya. Apalagi data itu pasti ada di laptop kamu kan. Saya sudah cek di komputer kantor kamu. Gak ada. Saya masih nggak ngerti maksud kamu. Jadi kamu pilih pura-pura bodoh. Dan pengen video asli rekaman CCTV di atas rooftop itu saya sebar. Jangan. Kirim sekarang. Oke. Saya akan kirim sekarang. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Enggak, Pian. Saya akan kasih kamu file palsu. Saya juga udah kasih kode di dalam file itu yang otomatis akan ngirim info setiap kali file itu dibuka. Karena ada info IP address, waktu akses, dan perangkat yang dipakai. Begitu kamu buka, tim IT pasti langsung tahu. Sekarang aku tinggal nyari info nih. Sebenarnya ada masalah apa Bian sama Mas Reza sampai dia bisa sendam itu? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Saya juga minta maaf, Pak. Kayak familiar suaranya. Siapa ya? Mirsa? Pagi, Pak Reza. Pagi. Saya nggak nyangka kamu masuk kantor hari ini. Ibu saya sudah mengizinkan saya untuk kerja, Pak. Saya ikut senang dengarnya. Tapi saya mohon ya, Pak. Bapak tepatin janji Bapak ke ibu saya. Kalau Bapak sudah ketemu sama orang yang menabrak ETS saya, Bapak akan bawa orang itu ketemu sama ibu saya, Pak. Pasti, Mirsa. Saya pasti akan sangat-sangat berusaha untuk itu. Saya juga nggak mau mengecewakan ibu kamu. Makasih ya, Pak Reza. Pak Reza, maaf. Saya mau tanya. Bagaimana ya soal kasus saya? Apa ada kabar lagi dari Pak Januar? Oh iya, tadi sebenarnya Pak Januar sudah telepon saya. Dia bilang mudah-mudahan siang ini ada kabar selanjutnya. Bismillah ya, semoga ada kabar baik. Amin. Mas, maaf ya aku datang ke kantor. Soalnya ada yang mau aku bicarain sama kamu dan kayaknya nggak pantas kalau lewat telepon. Saya permisi dulu ya, Pak. Mau ngomong apa? Ya, aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Mungkin aku udah bikin kamu kecewa, tapi aku bersumpah sama kamu, bukan aku yang nyebarin videonya. Dan aku juga dengar dari Lea, katanya orang IT kantor kita itu mencurigai aku menyebarkan data-data perusahaan. Mas, bukan aku nggak ngelakuin itu semua. Coba kamu pikirin deh, buat apa aku ngelakuin itu semua? Sedangkan aku udah ngerasa puas banget dengan karir aku di kantor ini. Jadi aku nggak mungkin berkhianat, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Soal ini masih diselidikin. Aku minta maaf, aku nggak bisa belain kamu atau siapapun. Kita tunggu aja kabar berikutnya. Aku nggak akan kecewain kamu. Aku bersumpah, Mas. Dan satu lagi aku mohon tolong cabut skors aku ya, Mas. Aku pengen bekerja lagi seperti biasa.
Soal yang itu aku minta maaf, aku nggak bisa, Ren. Kenapa, Mas? Ya karena aku kepengen masalah ini benar-benar selesai dulu, baru aku bisa cabut skor kamu. Udah, kamu lebih baik pulang. Apaan sih kamu? Saya butuh 25 juta. Kamu mau meres saya? Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Tapi semua rahasia kamu di tangan saya. Jadi kamu pilih aja.